Baik teman-teman, selamat kami ucapkan bagi teman-teman yang lulus seleksi 2021 jalur Kemenak Republik Indonesia. Insya Allah ini adalah hari istimewa bagi Anda, hari istimewa bagi kami, karena akhirnya perjuangan Anda selama berbulan-bulan membuahkan hasil. Di malam terakhir Ramadan, nama Anda diumumkan sebagai salah satu calon mahasiswa 2021-2022 di Al-Azhar University Kairo. Nah, teman-teman yang sudah dinyatakan lulus, langkah pertama yang harus Anda lakukan adalah kontak mediator Anda. Dalam hal ini, kontak Rehlata sebagai mediator yang sudah berpengalaman, ya sudah 8, hampir 8 tahun ya sudah ngurusin mahasiswa, dan insya Allah Anda akan diarahkan step by step, langkah demi langkah. Gak usah buru-buru. Jadi ada langkah pertama yang harus dilakukan adalah ini. Misal persiapan berkas. Apa saja berkas yang harus dipersiapkan? 1, paspor. Pastikan paspor Anda baik, pastikan paspor Anda benar, usahakan 3 suku kata. Nama Anda ditambah nama ayah, sehingga dia menjadi 3 suku kata. Ini standar ya, standar. Nah, bagi yang sudah punya paspor tapi belum 3 suku kata, cuma 2 suku kata, enggak apa-apa deh, kumpul aja dulu. Nah, nanti akan ada penambahan catatan khusus bagi orang yang namanya tidak 3 suku kata. Tapi bagi yang belum, pastikan 3 suku kata. Nama Anda boleh ditambah nama ayah. Kalau nama Anda 1 suku kata, nama ayah 1 suku kata, ditambah nama kakek, boleh. Boleh. Jadi pokoknya 3 suku kata. Ahmad, Sidik, Muzaffar. Ahmad namanya, Sidik nama bapaknya, Muzaffar nama kakeknya. Boleh. Ya, teman-teman ya, supaya 3 suku kata. Kemudian siapkan lagi akte kelahiran. Akte kelahiran pastikan juga asli, sama seperti paspor. Ini akan dikumpul dua-dua ya, yang asli ya. Nah, nanti kami apa-apa nggak usah ditanya. Ya, karena ini sudah bagian dari standar ya. Teman-teman ya, sudah bagian dari standar bahwa paspor dan akte itu adalah yang asli yang dibutuhkan. Yang asli ini akan dibawa sampai ke Kairo. Akte ini nanti sebagai pegangan Universitas Al-Azhar tentang kebenaran keabsahan data Anda. Di sanalah nama Anda, di sanalah nama orang tua, ayah dan ibu, di sana jugalah tanggal lahir Anda. Jadi pastikan ini sinkron dengan ijazah, sinkron dengan paspor, sinkron dengan data-data yang Anda butuhkan. Nah, kemudian ijazah juga bagi yang belum keluar silakan urus. Ijazah aslinya ya, silakan urus. Ya, nanti fotokopinya akan dikumpul, aslinya Anda pegang sebagai bukti. Silakan Anda urus dari sekolah beserta nilainya. Ya, beserta nilainya, sehingga teman-teman ketika masuk dalam proses pemberkasan ini nggak ada yang keteteran. Jadi waktunya masih ada, silakan dipersiapkan ini. Insya Allah waktunya panjang, teman-teman bisa persiapkan. Kemudian yang selanjutnya adalah pas foto. Pastikan Anda berfoto dengan style yang baik, yang benar ya. Kalau laki-laki nggak harus pakai kopiah, nggak. Kopiah dicopot dengan rambut terbuka nggak masalah. Pastikan foto Anda baik ya. Perempuan tidak berfoto dengan cadarnya, lepas cadarnya. Ya, khusus masker, lepas maskermu. Jangan pakai masker di pas foto. Jadi teman-teman ya, bahwa pas foto ya ukuran 3x4 boleh, tapi standarnya 4x6. Ya, teman-teman bisa bikin pas foto 4x6 dengan background merah. Ya, boleh juga Anda tambahkan dengan background biru, bawa banyak nggak apa-apa. Maksimal 50 deh. Ya, minimal 30 siapin ya. Ya, untuk apa? Ya, untuk persiapan. Di Kairo Anda akan banyak butuh foto. Di Kairo Anda akan banyak butuh foto. Ya, jadi nggak salah Anda bawa banyak. Ya, siapa tahu Anda ketemu fans lama, ya tinggal kasih foto tanda tangan di belakang, kasih kepada fans Anda. Masya Allah. Ya, teman-teman ya. Kemudian Anda juga akan diminta surat SKCK. Ingat, SKCK ini ada masa berlakunya. Biasanya sekitar 3 bulan. Ya, sekitar 3 bulan. Jadi nanti teman-teman datang ke polsek sekitar, bilang saya mengurus SKCK. Kalau ditanya untuk apa? Untuk kuliah.
Ya, jangan kamu sebutkan kuliah ke luar negeri, karena enggak. Sebenarnya SKCK ini tidak dibawa ke Al-Azhar. Al-Azhar nggak minta SKCK. Tapi panitia pendaftaran yang ada di Jakarta butuh itu, bahwa Anda tidak pernah tersangkut kasus kriminal, bebas narkoba. Jadi kalau Anda sudah punya SKCK, dilihat oleh pendaftar, oh ini anak layak ke Mesir, sudah berangkat ke Mesir. Ya. Jadi jangan Anda sebutkan mau kuliah ke Al-Azhar, jadi nanti Anda akan disuruh ke Polda, urusannya makin panjang. Jadi cukup dari Polres ataupun Polsek sekitar Anda. Ya, sekitar Anda ada Polsek, datang ke sana bikin SKCK. Untuk apa? Untuk kuliah. Di mana ya? Anda mau bilang di Jakarta aja nggak apa-apa. Ini yang di Jakarta minta, insya Allah. Ya, jadi cukup untuk di dalam negeri saja, yaitu di Jakarta atau di daerah Anda, di Bandung, ya, di Sulawesi, di daerah-daerah. Kemudian selanjutnya adalah surat keterangan bebas penyakit. Artinya Anda dalam keadaan sehat, bebas penyakit TBC, juga bebas penyakit hepatitis B. Hepatitis B dan TBC dua penyakit yang krusial, yang kalau Anda mengidap itu kemungkinan Anda tidak diizinkan untuk berangkat ke Kairo. Jadi Anda harus sehat. Minta surat keterangan itu dari rumah sakit. Rumah sakit. Ingat ya, bukan dari klinik. Ya, bukan dari dokter umum, tapi harus dari rumah sakit. Nah, rumah sakit nanti Anda akan di check up, TBC Anda paru-paru sehat, kemudian hepatitis di darah Anda juga sehat dan sebagainya, itu urusan dokter yang mengerti. Nah, nanti dari hasil itulah yang dikirimkan ke kami. Ya, sehingga teman-teman bisa hubungin mediator-mediator ya, terkhusus Rehlata, ya silakan kumpulkan. Rehlata ini nih kontaknya di bawah nih. Nah ini Rehlata. Jadi teman-teman bisa kontak kapan dimana lewat WA-nya boleh ya. Silakan teman-teman. Kemudian nanti akan apa namanya? Anda bersedia untuk mengikuti semacam kesiapan selama di Kairo, termasuk pembiayaan secara mandiri. Ini khusus teman-teman yang biaya mandiri ya, ini yang non beasiswa. Nah, kemudian nanti teman-teman akan diminta pembayaran. Nah, pembayaran ini biasanya bertahap. Untuk tahap awal ingat ya, step by step. Ya, jangan grusuk-grusuk. Ininya kapan? Ininya bagaimana? Kata temanku dulu begini. Gak usah. Ikut step by step apa yang disampaikan oleh mediator. Mediatormu ini adalah supir andal. Supir yang sudah berpengalaman. Sambil merem aja dia bisa tidur. Tuh, teman-teman. Jadi step by step ikutin. Ya, kalau katanya siapkan ini, kerjakan. Bayar sekian, kerjakan. Jadi pastikan Anda dapat informasi yang valid di grup resmi Rehlata, bukan dari grup yang lain, bukan dari mediator yang lain, bukan katanya yang lain. Karena banyak simpang siur dan banyak, maaf, 1000 kali maaf ya, orang menipu itu nggak pandang bulan, nggak pandang waktu, nggak pandang orang. Selagi ada kesempatan nipu, dia nipu. Hati-hati. Sudah banyak kejadian dan kami sangat amat menyesal dan menyayangkan kasus-kasus penipuan. Ada yang 5 juta, ada yang 4 juta. Hati-hati teman-teman. Dan pastikan kalau ada orang yang nawarkan bisa berangkat ke Kairo tanpa lewat tes, tanpa lewat ini, tanpa lewat itu, saya bisa pastikan Anda sedang dikadalin. Jangan mau dikadalin. Karena jalurnya resmi. Al-Azhar tidak akan menerima kecuali jalur resmi. Jalur resmi itu lewat pemerintah. Harus ada rekomendasi Kemenak, nyampe di KBRI, KBRI keluarkan rekomendasi, baru Al-Azhar mau terima. Kalau tidak ada rekomendasi KBRI, Al-Azhar nggak mau terima. Anda bawa uang 2 koper saja nggak akan cukup. Nggak akan bisa bayar. Saya bayar nih 2 miliar, penting saya keterima. Saya nggak lulus, jangan percaya. Ya jangan percaya. Pastikan jalur Anda benar, karena akan ada jalur-jalur yang lain. Tes Kemenak sudah lewat, kemudian nanti akan ada tes PBNU juga akan ada, kemudian nanti akan ada juga tes kedutaan ya teman-teman ya. Nah, kemudian setelah berkas Anda selesai, Anda serahkan kepada Rehlata, serahkan kepada mediator pilihan Anda, maka teman-teman bisa nunggu step selanjutnya apa. Ya, tentu teman-teman akan bingung, saya mau DL-nya, daurah lughahnya di Kairo atau di Pusiba Jakarta.
dua-duanya ini sama, standarnya sama teman-teman. Hanya saja membedakannya biaya. Ya tentu kalau yang di Kairo biayanya sekitar 40 dolar. 40 dolar itu sekitar 700-an ribu deh. Ya, 40 dolar itu ya sekitar 700-an ribu lah, lebih kurang. Nah, kalau yang di Jakarta kita tahu biayanya yang online 1.600.000 sekian, 1.700.000 lah digenapin. Nah, biaya pendaftarannya lagi nanti ada 900, ada biaya buku ya. Saya bilang mahal ya, mahal ya. Tapi masih mending kalau online dibandingkan offline. Offline itu untuk asramanya saja dan biaya satu levelnya itu akumulasinya sekitar 4.900.000. Anda bisa bayangkan kalau Anda ada di level 1 paling bawah bab tadi awal. Anda akan siap mengeluarkan 4.900.000 kali 7. Mahal memang. Nah, kalau online relatif murah, 1.700.000 lah kali 7 level. Nah, tapi supaya Anda dapat levelnya tinggi, level 5, 6, 7. Jadi bisa 3 level saja. Biasanya teman-teman yang sudah berangkat ke sana itu ikut bimbel dulu. Namanya bimbel tahdid mustawa. Penentuan level Anda di mana. Nah, bagi yang sudah ikut bimbel biasanya ketika masuk Pusiba minimal dia dapat level 5. Jadi cuma 3 level dia selesai. Nah, 1.600.000 kali 3. Ditambah pendaftaran katakan 900, ditambah ada beberapa waktu kemarin itu sumbangan wajib ya sekitar 1,5 juta, ada yang 2 juta, wallahu a'lam ya. Ini kebijakan dari Pusiba ya. Meskipun memberatkan sebenarnya, kita sudah usulkan kepada Pusiba jangan terlalu deh. Ini teman-teman banyak biaya pengen berangkat lagi ya. Jadi banyak biaya. Nah, plusnya apa? Bahwa yang ikut di Pusiba, apabila Anda selesai berangkat ke Kairo, katakan Oktober, Januari, ya, atau Januari lah, buruk-buruknya Januari 2022, Anda berangkat, Anda sudah terdaftar sebagai mahasiswa langsung. Nah, tapi kalau Anda DL-nya ke Kairo, berangkatnya biasanya bareng, katakan Oktober, katakan November, nyampe di Kairo, Anda baru daftar Pusiba. Ya, baru daftar daurah lughah. Anda baru daftar daurah lughah di Kairo. Dan itu biasanya sampai 6 bulan, 7 bulan. Tergantung level lagi. Tergantung level Anda di mana. Nah, selama Anda itu di daurah lughah yang ada di Kairo, Anda belum terdaftar di Al-Azhar. Jadi plus minusnya ada. Ikut daurah lughah di Al-Azhar relatif lebih murah, kondusif, apalagi bisa tatap muka langsung ya. Nah, jadi kalau yang di Indonesia ya biasanya lebih mahal, tapi Anda berangkat langsung bisa kuliah karena sudah mengantongin ijazah Pusiba bahwa Anda sudah lulus dari markas Lughah Syekh Zaid. Ya, sebenarnya sama, standarnya sama, buku yang diajarkan sama, pengajarnya juga berkualifikasi sama. Ya, hanya saja ya dibedakan lingkungan. Kalau di Kairo memang sudah lingkungannya ya Mesir asli ya, kalau di Indonesia lingkungannya Indonesia asli. Jadi plus minusnya ada. Jadi teman-teman bisa tentukan itu. Dan sekali lagi teman-teman bisa minta arahkan kepada mediator, kepada kakak-kakak mediatormu, tanya, "Kak, kami sebaiknya gimana nih? Apa yang harus kami lakukan nih?" Karena biasanya mediator yang sudah berpengalaman akan mengarahkan yang terbaik adik-adiknya supaya adik-adik tidak salah dalam melangkah. Jangan gerusuk-gerusuk ya, jangan buru-buru, ikutin step by step sehingga teman-teman bisa sampai ke Al-Azhar dengan selamat. Nah, selesai pemberkasan, selesai Pusiba, maka saatnya Anda menunggu visa. Nah, kalau visa Anda sudah keluar, ya tentunya pembayaran udah dong. Tiket sudah dibayar, kemudian pemberkasan sudah masuk semua, ya biaya-biayanya sudah terpenuhi. Visa keluar, kecreng, ditempel oleh orang kedutaan Mesir, dikirim kepada mediator. Nah, mediator katakan siap berangkat. Tiket akan dipesan, ya khusus yang dari Rehlata, Anda akan dipanggil ke Jakarta, ngumpul di satu titik. Kita akan sewa tempat, tentunya dengan catatan-catatan tertentu ya. Biasanya nggak ada penambahan biaya. Jadi keunggulan Rehlata itu tidak pernah ada penambahan biaya di luar biaya yang sudah disampaikan. Biasanya begitu. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Nanti kami nginapnya di Jakarta di mana? Tempatnya nggak usah khawatir. Selagi Anda sudah bayar, selesaikan pembayaran yang diminta, semuanya sudah include.
Dan sering juga diberikan hadiah-hadiah, bisa berupa shawl, bisa tas, ya, bisa jaket. Yang penting teman-teman happy deh, happy. Jadi tidak usah khawatir ya. Tapi di sana ada yang lebih murah ya. Harga jaminan mutu. Relata nggak pernah paling mahal dan selalu paling murah ya, dengan berbagai macam kelebihannya. Anda akan dikumpulkan di Jakarta, di briefing, dikasih pembekalan sekitar 1 atau 2 hari, baru kemudian akan berangkat bareng ke Jakarta. Dari tempat menginap di Jakarta, nanti akan diangkut oleh bis khusus disewa. Tidak perlu bayar lagi karena sudah include di dalam. Anda istimewa di dalam. Selagi itu Anda yang sudah bayar ya. Tapi ada orang tua pengen ikut, ada kakek nenek pengen ikut, itu di luar tanggung jawab tentunya. Jadi berangkat bareng ke Jakarta, sampai di terminal, ngumpul, bawa koper. Ingat, step by step ya, selangkah selangkah. Ada aturannya, koper harus beratnya sekian, ukurannya sekian, harus dipatuhi. Nah, nyampe di sana nanti koper Anda akan diangkat oleh petugas, ada petugasnya sendiri. Jadi masuk ke dalam pesawat, Anda cuma bawa tas ransel kecil, masuk ke dalam, mulai antri dan sebagainya, masuk pesawat. Berangkat juga bareng-bareng. Anda jangan takut nyasar di bandara-bandara luar negeri tempat transit. Kenapa? Anda akan didampingin oleh kakak-kakak Rehlata. Anda akan didampingin dalam perjalanan. Nyampe di Kairo, Anda akan disambut oleh anggota Rehlata yang sudah duluan berangkat. Nah, jadi teman-teman nggak usah takut. Jadi di Kairo sudah disambut, akan dibawa, dikumpulkan di satu wisma, di satu tempat ruangan, kumpul. Dari sana nanti Anda akan diberikan arahan lagi oleh kakak-kakak panitia yang ada di sana, yang khusus internal Rehlata nih. Nah, kemudian dari situ Anda akan di-drop ke rumah masing-masing. Rumah Anda sudah ditentukan. Anda bisa request rumah. Kak, saya pengen satu rumah dengan si A, si B, si C. Selagi satu jenis, monggo. Nah, kalau yang sudah ada datang membawa jodohnya, kami pengen berumah sedua. Apa kami ingin berdua serumah? Ya silakan, enggak apa-apa ya. Silakan. Jadi request itu boleh. Jadi hak teman-teman untuk mendapat itu. Tapi 1 bulan pertama saja. 1 bulan pertama saja. Ya, dan biasanya daurah lughah yang ikut di Kairo juga dapat biaya 1 bulan pertama saja. 1 level pertama biasanya. Level selanjutnya, bulan selanjutnya udah urusan masing-masing. Nah, Anda akan dibantu oleh kakak-kakak senior yang ada di Kairo untuk proses pengurusan ini dan itu, insya Allah akan lebih mudah. Nah, satu lagi yang paling penting, andai keberangkatan kita di atas bulan Desember, biasanya agak molor. Jadi jangan kaget ya. Kapan sih berangkatnya? Dari bulan Juni nih kok nggak berangkat-berangkat. Biasanya gitu urusannya visanya agak ribet, urusan visa agak ribet. Jadi teman-teman masa menunggu itu silakan lakukan hal-hal yang positif lah ya. Silakan lakukan hal yang positif. Khawatirnya kita nyampainya bulan Desember. Sudah dekat ujian. Ujian itu di tanggal 20-an Desember itu sudah ujian termin 1. Apa yang harus Anda lakukan? Biasanya Rehlata mengadain bimbel termin 1. Jadi Anda ketika masuk sudah kenal mukoror, sudah tahu pelajaran. Oh, ini yang kemarin diajarin. Oh, ini yang akan diujikan. Jadi teman-teman sudah tahu. Jadi khusus member Rehlata dapat bimbel gratis. Khusus ya. Nah, bagi yang tidak ikut dengan Rehlata, dia nggak dapatkan itu, mau ikut bimbel termin 1 di Rehlata ya welcome. Ya, kita terima orang mau belajar, tapi biayanya ada. Biayanya sekitar 200-300 ribu, nggak mahal kok. Nah, tapi bagi member Rehlata biasanya digratisin. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, nggak usah takut, ikutin saja. Bismillah teman-teman. Jadi ini rangkaiannya dari apa setelah Anda dinyatakan lulus, step by step ikutin, hubungin mediator, ikutin runtutan-runtutan yang diarahkan, lakukan pembayaran-pembayaran yang sudah disebutkan. Tunggu saatnya visa Anda akan keluar, tiket Anda akan di-booking, Anda akan berangkat bareng-bareng dengan teman-teman 2021 bareng terbang ke Kairo. Ramadan tahun ini Anda sahur dan berbuka di negeri tercinta. Ramadan yang akan datang, insya Allah Anda akan berpuasa fi balad Natania, ya, di negeri kita yang kedua, Al-Azhar, negerinya para nabi, negeri di sanalah Musa alaihissalam bertarung dengan Fir'aun yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman ingat, di Kairo ada Musa tapi juga ada Fir'aun. Saya yakin Anda adalah pengikut Musa. Jangan pernah mau bujuk rayu Fir'aun meskipun itu menggairahkan. Hati-hati teman-teman. Saya kira cukup sekian ya teman-teman untuk yang punya pertanyaan.
silakan disampaikan dalam komen yang ada di kolomnya, atau boleh juga hubungin kami di kontak resmi official Rehlata. Teman-teman akan insyaallah ya akan mendapatkan respon terbaik atas jawaban-jawaban Anda, atas pertanyaan-pertanyaan Anda. Jadi teman-teman, kalau misalkan saya tidak dijawab-jawab sudah 2 hari, kirim lagi. Boleh jadi pesannya tertimbun karena banyak pesan yang masuk. Nah, jadi teman-teman nggak usah khawatir, nggak usah takut ya. Insya Allah mulai hari ini silakan persiapkan berkas Anda, siapkan bekal Anda step by step. Mungkin pembayarannya 5 juta dulu, 3 juta dulu, ya 4 juta dulu, nanti sampai pelunasan. Jadi step by step, biasanya 3 sampai 4 tahap ya. 3 sampai 4 tahap prosesnya, pembayarannya, sehingga teman-teman akan bisa berangkat dengan baik dan benar. Nah, kalau ada yang membutuhkan bantuan, jangan sungkan-sungkan. Rehlata adalah your family, keluargamu. Jadi jangan takut, kita adalah sekeluarga, kita adalah orang yang sama, perantau di negeri orang, kita bersaudara, berasal dari satu negeri yang sama, tinggal juga di negeri yang sama. Di Kairo, di Mesir, yang insya Allah keberkahannya dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.